Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Duryati Albayhaqi MSI, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 110 Jakarta Utara, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Sementara saya rangkum menjadi 8 inspirasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah guru adalah petani. Yang kedua adalah perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, ingar susung telodo ing madya mangun korso tuturi handayani. Yang keempat, bersenang-senang dalam proses pembelajaran. Yang kelima, terapkan trikon. Yang keenam, menjadi guru among. Yang ketujuh, bentuk budi pekerti. Dan yang kedelapan, tumbuhkan daya cipta, rasa, dan karsa. Yang pertama di sini saya mengilustrasikan gambar petani. Ya, guru ibarat petani yang bertugas menyemai, menyiram, memupuk, dan menghilangkan hama dan gangguan-gangguan yang akan merusak potensi dari perkembangan bibit-bibit pohon yang kelak akan menjadi sebuah pohon dengan buah yang dapat dinikmati dan bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai petani, kita harus cerdas mengenali bibit-bibit pohon tersebut. Apakah itu bibit jagung, ataukah itu bibit padi, atau mungkin dia adalah sebuah pohon tebu. Sebab jika kita salah menganalisis, salah mendiagnosis, kita akan salah treatment, kita akan salah perlakuan. Disitulah pentingnya asesmen diagnosis, sekaligus pendekatan personal kepada siswa, kepada murid kita. Karena asesmen diagnosis dan pendekatan pribadi merupakan langkah awal dalam memperlakukan murid kita sebagai manusia, atau dengan kata lain, memanusiakan anak-anak murid kita. Sebagai makhluk, kita harus meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tidak berguna. Tuhan saja dengan bangga mengibaratkan nyamuk sebagai perumpamaan penciptaannya yang pasti berguna. Dan keterbatasan kita lah yang tidak mampu untuk melihat kelebihan, manfaat, ataupun kekuatan dari makhluk yang Tuhan ciptakan. Apalagi manusia, sebagai guru kita yakini bahwa setiap murid, setiap individu murid yang kita ajar, yang kita didik, mereka memiliki potensi, mereka memiliki kekuatan yang dimana sudah menjadi tugas kita untuk menebalkan, untuk menguatkan potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi ingat teman-teman guru, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah kenali murid kita. Kenali bibit-bibit pohon yang kita semai, yang akan kita beri pupuk, yang akan kita airi nanti. Ilustrasi yang kedua adalah seorang anak yang sedang di depan laptop, yaitu perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Masih terkait dengan mindset tadi yang pertama, bahwa kita adalah petani, jadi kita memang harus mengenali bibit apa, kodrat apa yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Perhatikan kodrat zaman. Bapak Ibu, zaman kita dulu, zaman kita masih muda dulu berbeda dengan zaman anak-anak yang sekarang kita didik. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kita dulu. Masalah yang mereka hadapi tidak sama dengan masalah yang kita hadapi dulu. Peluang yang mereka dapatkan nanti di masa depan berbeda dengan peluang yang kemarin kita dapati saat kita muda dulu. Sebagai contoh Bapak Ibu, saat ini sudah sepantasnya kita memberikan tugas-tugas kepada anak-anak didik, tugas proyek membuat video. Misalnya memberikan tugas presentasi yang divideokan, karena melatih mereka untuk kelak menjadi konten kreator misalnya. Itu adalah sebuah peluang yang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini menjadi konten kreator adalah sebuah profesi yang menjanjikan yang tidak ada di zaman kita dulu. Ilustrasi yang ketiga adalah di sini saya menggambarkan seorang guru yang sedang berbicara dengan anak-anak muridnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Sebagai guru, jadilah teladan, berikan gagasan dan inspirasi, dukunglah ide dan mimpi mereka, semangati langkah mereka. Menjadi teladan adalah sebuah kewajiban. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya mengajarkan anak-anak materi global warming. Di dalam materi global warming, terdapat beberapa penyebab terjadinya global warming atau pemanasan global. Di antaranya adalah sampah plastik. Di akhir materi, saya menanyakan kepada siswa 3 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hal kecil apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh kalian sebagai siswa untuk mengurangi pemanasan global, untuk mengurangi laju dari global warming. Pertanyaan kedua adalah, aktivitas apa atau hal apa yang akan kalian lakukan secara bersama-sama bersama teman kalian atau bersama orang-orang yang terdekat kalian yang akan kalian lakukan untuk mengurangi laju dari pemanasan global.
Dan pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan apa yang menurut kalian diberlakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kebijakan mulai dari kebijakan di RT, RW, sekolahan pemerintah, daerah, sampai pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menanyakan pertanyaan tersebut, saya telah memperlihatkan kepada siswa bahwa kemanapun saya pergi, saya membawa tumbler dengan tujuan sebagai tauladan. Saya tanyakan kepada siswa, menurut kalian membawa tumbler ini, apakah akan mengurangi lajunya global warming jika dilakukan oleh setiap individu, jika dilakukan oleh 8 miliar manusia yang ada di bumi? Mereka tidak minum minuman kemasan sekali buang, karena sampah plastik yang paling banyak adalah sampah dari kemasan minuman. Selain itu, saya juga selalu berusaha ke sekolah menggunakan sepeda. Di situ saya juga bermaksud sebagai tauladan yang menyadarkan kepada murid bahwa kita ini adalah bagian dari citizen of the world, menjadi bagian dari penduduk dunia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian bumi ini. Gambar selanjutnya yang saya perlihatkan dalam fotografis adalah sebuah gambar yang memperlihatkan siswa yang sedang belajar dan bersenang-senang. Jadi hal selanjutnya yang ada dalam konsep atau filosofi dasar Ki Hajar Dewantara adalah bergembira dalam pembelajaran, bermain dalam pembelajaran, bersenang-senang selama dalam proses belajar. Jadi Bapak Ibu, belajar itu seharusnya membuat seorang siswa atau seorang murid bahagia, senang hatinya. Karena di dalam belajar itu ketika mereka prinsipnya, belajar itu harus membahagiakan. Karena memang tujuan dari pembelajaran itu sendiri itu kan untuk kebahagiaan jiwa. Karena di dalam pembelajaran ditemukan rasa kepuasan, rasa kesenangan, dan inspirasi kelima yang saya dapat dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah terapkan trikon. Continue, berkesinambungan, konvergen, gunakan berbagai sumber, dan konsentris, sesuaikan dengan keadaan siswa dan budaya kita. Inspirasi keenam, jadilah guru among. Asah kemampuan siswa. Kasihi mereka dengan sepenuh hati. Asah mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Care and dedication based on love. Inspirasi selanjutnya, bentuk budi pekerti. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan, mengukuhkan, dan menguatkan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada dalam diri siswa. Inspirasi yang kedelapan adalah tumbuhkan daya cipta, rasa, dan karsa. Jangan lupa, dengan 5 asas pendidikan, kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan sebagai dasar dari pendidikan, demi menumbuh kembangkan daya cipta, rasa, dan karsa sebagai buah dari pendidikan yang akan membawa bangsa pada peradaban yang lebih maju. Demikian Bapak Ibu presentasi kami dalam rangka elaborasi dan kesimpulan modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.